Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi pada diskusi hari ini. Adapun materi yang akan kami bahas itu adalah syarat pendidik profesional sebagai komunikator dan fasilitator, dan sikap pendidik profesional yang meliputi sikap terhadap peraturan perundang-undangan, organisasi profesi, dan teman sejawat. Baik, izinkan saya Hamrina Dwijaya Saputri akan memaparkan materi yang pertama, yaitu syarat pendidik profesional. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa saja syarat pendidik profesional, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik itu ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik, di mana kompetensi ini merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah kompetensi personal. Nah, kompetensi personal ini merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga adalah kompetensi profesional, di mana kompetensi ini merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan pengembangan peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Pendidikan Nasional. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial, di mana guru sebagai bagian masyarakat untuk berkomunikasi atau bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, apabila guru telah memiliki keempat kompetensi tersebut, maka guru telah memiliki hak profesional karena telah memenuhi syarat-syarat seperti berikut, yaitu 1. Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap wewenang keguruannya yang telah menjadi batas tanggung jawabnya. Yang kedua adalah memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi yang edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat. Yang ketiga adalah menikmati teknis kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari. Yang keempat adalah menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar sesuai dengan usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdiannya. Yang kelima adalah menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional. Nah, itulah materi pertama yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalisa dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pendidik profesional sebagai komunikator. Komunikasi mendapatkan tempat strategis dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata bahwa dalam proses tersebut terlibat dua komponen, yang terdiri dari guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Tujuan pendidikan akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Guru sebagai komunikator dituntut mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal dan memberikan kesan yang baik kepada siswa. Untuk itu, seorang guru harus mengetahui kebutuhan karakteristik, minat, serta hobi anak didiknya yang menjadi pihak komunikan. Siswa akan senang belajar jika guru mampu mengemas dan mendesain komunikasi pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Walaupun hakikatnya, siswa kurang suka terhadap materi yang disampaikan guru, begitu pula sebaliknya. Apabila guru tidak peka dan tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik, maka siswa dipastikan akan kurang berminat untuk belajar, walaupun sebenarnya siswa menyukai terhadap materi pembelajarannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Herunisa dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pendidikan profesional sebagai fasilitator. Nah, fasilitator adalah istilah Inggris yang telah diindonesiakan. Fasilitator bermakna bahwa guru juga harus berfungsi sebagai pemberi fasilitas atau melakukan fasilitasi. Guru menjadi jembatan yang baik di depan para siswanya. Dalam fungsinya ini, guru lebih banyak melakukan sharing belajar, atau bisa disebut belajar bersama. Ketika guru menyampaikan kompetensi dasar sebuah mata pelajaran, ia tidak akan mengeksplorasi pelajaran itu. Ia hanya memancing pengetahuan yang ia yakin telah diketahui oleh para siswanya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru sebagai fasilitator. Yang pertama yaitu mendengarkan dan tidak mendominasi. Seorang siswa merupakan pelaku utama dalam pembelajaran, maka sebagai fasilitator, guru harus memberi kesempatan agar siswa dapat aktif. Yang kedua itu bersikap sabar. Yang ketiga, menghargai dan rendah hati. Guru berupaya menghargai siswa dengan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Yang keempat yaitu belajar. Seorang guru tidak akan dapat bekerja sama dengan siswa apabila dia tidak ingin memahami atau belajar tentang mereka. Yang kelima itu bersifat sederajat. Nah, guru perlu mengembangkan sikap sederajat agar bisa diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh siswanya. Yang keenam yaitu bersikap akrab dan melebur. Hubungan dengan siswa sebaiknya dilakukan dalam suasana akrab, bersifat dari hati ke hati, sehingga siswa tidak merasa kaku dan sungkan dalam berhubungan dengan guru. Yang ketujuh yaitu tidak berusaha menceramahi. Nah, siswa memiliki pengalaman, pendirian, dan keyakinan sendiri. Oleh karena itu, guru tidak perlu menunjukkan diri sebagai orang yang serba tahu, tetapi berusaha untuk saling berbagi pengalaman dengan siswanya. Yang kedelapan yaitu berwibawa. Meskipun pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang akrab dan santai, seorang fasilitator sebaiknya tetap dapat menunjukkan kesungguhan, sehingga siswa akan tetap menghargainya. Nah, yang kesembilan yaitu tidak memihak dan mengkritik. Di tengah-tengah kelompok siswa, sering kali terjadi pertentangan pendapat. Dalam hal ini, diupayakan guru bersikap netral dan berusaha memfasilitasi komunikasi di antara pihak-pihak yang berbeda pendapat untuk mencari kesepakatan dan jalan keluarnya. Yang ke-10 yaitu bersikap terbuka. Biasanya siswa akan lebih terbuka apabila telah tumbuh kepercayaan kepada guru yang bersangkutan. Nah, yang terakhir yaitu bersikap positif. Guru mengajak siswa untuk memahami keadaan dirinya dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada, bukan sebaliknya, mengeluhkan keburukan-keburukannya. Sekian yang dapat saya berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah dari kelompok 1 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sikap profesional pendidik. Secara umum, sikap profesional seorang guru dilihat dari faktor luar. Akan tetapi, hal tersebut belum mencerminkan seberapa baik potensi yang dimiliki guru sebagai seorang tenaga pendidik. Menurut PP nomor 74 tahun 2008 pasal 11 tentang guru dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 11 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan sikap profesionalitas sebagai seorang guru, antara lain sikap profesional keguruan terhadap, yaitu 1. Sikap pada peraturan. Pada butir 9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan atau PGRI 1973. Kebijaksanaan pendidikan di negara kita
dipegang oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh aparatur dan abdi negara. Guru mutlak merupakan unsur aparatur dan abdi negara, karena itu guru harus mengetahui dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Setiap guru di Indonesia wajib tunduk dan taat terhadap kebijaksanaan dan peraturan yang ditetapkan dalam bidang pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh Depdikbud maupun departemen lainnya yang berwenang mengatur pendidikan. Kode etik guru Indonesia memiliki peranan penting agar hal ini dapat terlaksana. 2. Sikap terhadap organisasi profesi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 71I disebutkan bahwa guru harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pasal 413 menyebutkan guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Ini berarti setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Di Indonesia, organisasi ini disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dalam Kode Etik Guru Indonesia Butir 8 disebutkan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Ini makin menegaskan bahwa setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam PGRI dan berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menjalankan, membina, memelihara, dan memajukan PGRI sebagai organisasi profesi, baik sebagai pengurus ataupun sebagai anggota. Hal ini dipertegas dalam dasar ke-6 Kode Etik Guru, bahwa guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan martabat profesinya. Peningkatan mutu profesi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Jadi, kegiatan pembinaan profesi tidak hanya terbatas pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan di perguruan tinggi saja, melainkan dapat juga dilakukan setelah lulus dari pendidikan prajabatan ataupun dalam melaksanakan jabatan. 3. Sikap terhadap teman sejawat. Dalam ayat Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa 1. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerja. 2. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa betapa pentingnya hubungan yang harmonis untuk menciptakan rasa persaudaraan yang kuat di antara sesama anggota profesi. Di lingkungan kerja yaitu sekolah, guru hendaknya menunjukkan suatu sikap yang ingin bekerja sama, menghargai pengertian dan rasa tanggung jawab kepada sesama personel sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.